name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat pagi untuk saudara-saudara kita yang berada di Amerika, New York, dan Kanada. Selamat sore kepada saudara-saudara kita yang berada di Eropa. Selamat petang menjelang malam bagi saudara-saudari kita yang berada di Timur Tengah. Dan selamat malam untuk saudara-saudari kita yang bergabung dari Indonesia. Tentunya tidak lupa kami mengucapkan selamat bergabung kepada saudara-saudari yang menyaksikan pembelajaran kita melalui siaran langsung channel YouTube Cahaya Firman Plus dan juga bagi yang menyaksikan melalui siaran ulang nanti. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Bible Study Sejarah Penebusan di Sema Adonai. Ucapan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih karunia dan anugerahnya, juga untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang bulan lalu sehingga hari ini. Bersyukur juga bahwa kita diberi kesempatan untuk berjumpa dan bersekutu kembali di channel Sema Adonai untuk belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Tema pembelajaran firman Tuhan hari ini adalah pembelajaran sejarah penebusan, diambil dari buku Sejarah Penebusan seri kelima. Kali ini kita akan mempelajari bagian yang ketiga dari buku seri kelima ini yang berjudul Anak-anak Yosia yang tidak dicatat dalam silsilah Yesus, yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, Doktor Ministry, yaitu suatu penyusunan dan penyampaian sistematis yang pertama sekali di sepanjang sejarah dunia. Dan untuk tema hari ini, seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kita akan menerima pembelajaran dari Ibu Alida Nur, MDiv Dr. Ministry. Dan sebelum kita menerima pengajaran hari ini, kita akan memohon pimpinan Tuhan dan penyertaannya dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan kita hikmat kerendahan hati, serta membuka mata hati, telinga, dan pikiran rohani kita. Untuk itu, kita akan membuka pembelajaran ini dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh saudari kita Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Iya, untuk Ibu Yanti, terima kasih untuk waktunya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah, penyertaan, dan kasih setiamu. Kembali kami boleh hadir di sini untuk mengikuti pengajaran Alkitab Sejarah Penebusan, buku seri yang kelima, di Sema Adonai pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Tuhan, saat ini kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar pengajaran Alkitab atau Bible Study ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mohon berkati pula yang melayani hari ini Tuhan, baik itu dari operator, moderator, dan juga nanti yang membantu membaca firman. Berkati juga jaringan internet kami, agar jaringan internet kami bisa berjalan dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Kami juga mohon Tuhan berkati dan urapi Ibu Alida Nur, Dokter Ministry, yang nanti akan memberikan pengajaran Alkitab kepada kami Tuhan, agar melalui pengajaran yang beliau sampaikan kepada kami beroleh hikmat pengertian, agar kami bisa menjalaninya di kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Yanti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi. Baik, sebelum pembelajaran kita hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari pembicara kita hari ini, Ibu Alida. Untuk itu, saya mohon Ibu Aling untuk
menyampaikan atau menayangkan video profil pembicara. Silakan Bu Aling. Bu Aling. Salam semua, pada kesempatan kali ini, kita ingin memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yakni Ibu Alida Nur, MDiv. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 23 Juni tahun 1970. Ibu Alida telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak serta 1 orang cucu. Pendidikan. Pada tahun 1992 Bachelor of Science BSc dari San Francisco State, USA. Pada tahun 1997 Master of Divinity MDiv dari The Presbyterian Assembly Theological Seminary, Orlando, Florida, USA. Pada tahun 2011 Diploma of Teaching Montessori Education dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2014 Doctor of Ministry D.Min dari Brick Theological Seminary dan Graduate School, Orlando, Florida, USA. Pelayanan, melayani KTB ibu-ibu di Jerman sejak Februari tahun 2022 sebagai pengajar melalui Zoom meeting. Sebagai I Jakarta, sebagai Kepala Sekolah Minggu di GPBSI Jakarta. Beliau juga mentraining para guru-guru sekolah minggu dari berbagai denominasi gereja di beberapa kota. Ya, terima kasih Bu Aling. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyapa terlebih dahulu pembicara kita, Ibu Alida. Selamat malam Ibu Alida, apa kabar? Selamat malam, shalom semuanya. Shalom, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Ibu Alida, walaupun hanya 1 bulan sekali. Ya, baik saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita akan membantu Ibu Alida dalam pembacaan firman Tuhan nanti adalah Ibu Dewi. Silahkan, waktu dan tempat Ibu Alida kami persilahkan. Ya, saya share screen dahulu. Ya, oke. Jadi mulai bulan ini kita akan membahas tokoh-tokoh yang ada di fase ketiga di dalam silsilah Yesus Kristus di Injil Matius. Tetapi sebelum membahas ke-14 tokoh tersebut, kita akan flashback sedikit, kita akan mundur sedikit. Kita mau lihat bahwa ternyata dari antara Yosia sampai dengan Yekonya itu ada 3 raja yang tidak dimasukkan ke dalam silsilah Yesus, ya. Dan kebetulan ketiga raja itu semuanya adalah anak-anak Yosia, ya. Jadi kita mau lihat di sini, ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini poin, ya. Yosia menjadi raja yang ke-16, ya. Raja Yehuda yang ke-16. Dan kemudian, ya, di dalam Injil Matius itu langsung dicatat Yoyakin atau Yekonya, ya. Di Injil Matius dibilangnya setelah Yosia kemudian Yekonya, ya. Padahal kita tahu bahwa jumlah raja-raja Yehuda Selatan itu ada 20, ya. Jadi ada Yoahas, Eliakim, dan Sedekia. Ini 3 orang ini dihapuskan dalam silsilah Yesus. Jadi kita lihat di sini, ya. Jadi Yosia itu adalah tokoh yang terakhir di dalam fase kedua, ya, atau yang tokoh yang ke-14 dalam fase yang kedua, dan sedangkan Yekonya adalah tokoh yang pertama di dalam fase ketiga, ya. Jadi kan kalau di dalam Injil Matius, ya, di dalam silsilah Yesus dari Abraham sampai Yesus itu ada 42 keturunan yang dimana dibagi 3 fase kan. Saya ulangi sekali lagi, ya, yang dimana setiap fase ada 14, di 14, ya. Jadi kita lihat, jadi hari ini kita mau melihat mengapa ketiga anak Yosia ini tidak masuk ke dalam silsilah Yesus. Ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai Yoahas. Nah, Yoahas ini juga arti nama yang lain adalah Salum, ya, yang artinya Tuhan yang memegang. Ya, tolong dibaca Bu Dewi. Ya, 1 Tawarik 3 ayat yang ke-15, anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim,
Anak yang ketiga ialah Sedekia dan anak yang keempat ialah Salum. Ya, jadi di dalam kitab Raja-Raja ditulisnya Yoahas, tapi ditawarin ditulisnya Salum, tapi sebenarnya ini adalah orang yang sama. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa jelas sekali kalau kita baca satu Tawarik ini seakan-akan ini memang urutannya, ya. Tetapi kalau kita belajar buku sejarah penebusan, ya, jadi Pendeta Abraham Pak ini yang pertama kali menjelaskan bahwa ternyata ini bukan urutan kelahiran, ya, karena itu bisa dibuktikan dari tahun-tahunnya mereka menjadi raja. Nanti kita lihat di tabel berikutnya, ya. Jadi sebenarnya, ya, urutan kelahiran mereka, ya, menurut beliau, yang pertama benar Yohanan, yang kedua Yoyakim, tapi yang Salum sama Sedekia ini kebalik. Jadi Sedekia ini harusnya yang terakhir. Ya, coba kita lihat. Nah, ini lihat tabelnya. Ya. Jadi di Tawarik dibilang Yohanan, Eliakim, Sedekia, Salum. Ya. Tetapi menurut buku sejarah penebusan yang kelima, urutan kelahiran yang sebenarnya adalah Yohanan, Yoyakim, ya, Yoahas atau Sedekia. Yang keempat Sedekia. Jadi ini yang tertukar, ya. Sedangkan kalau urutan yang menjadi raja itu adalah Yoahas. Jadi kita lihat di sini. Berarti Yoahas ini adalah urutan yang ketiga, ya, anak ketiga, ya. Kemudian Yoyakim, kakaknya Yoahas, dan kemudian Sedekia. Ya, anak yang terakhir, ya. Kita tidak mengerti mengapa Yohanan ini anak pertama ini tidak dipilih menjadi raja. Ya. Nah, apa yang membuat bahwa urutannya bahwa sebenarnya adalah Yoahas dan Sedekia, kita lihat. Nah, ini dia, kita lihat. Yoahas menjadi raja yang raja ke-17 ini di usia 23 tahun, ya. Di usia 23 tahun. Dikatakan bahwa dia memerintah 3 bulan. Setelah Yoahas kemudian Yoyakim. Dikatakan di Alkitab bahwa Yoyakim ketika menjadi raja itu di usia 25 tahun. Berarti benar ya bahwa Yoyakim ini adalah kakaknya Yoahas. Kalau beda 3 bulan berarti ya ini berarti beda mereka beda 2 tahun. Ya, jadi benar ini. Tapi kemudian setelah dari Yoyakim kemudian Yekonya. Yekonya ini adalah anaknya Yoyakim. Setelah itu Sedekia. Ya, dia memerintah 11 tahun dan waktu Sedekia menjadi raja di usia 21 tahun, ya. Coba kita lihat dari Yoahas, ya, menjadi raja sampai dengan Sedekia itu ada berapa tahun jaraknya? Ya, dikatakan 11 tahun, 3 tambah 3 berarti 6 bulan, ya. Jadi antara Yoahas sampai Sedekia itu jaraknya ada 11 tahun, 6 bulan, 10 hari. Berarti ketika Yoahas menjadi raja, ya, waktu itu Sedekia berumur 9 sampai 10 tahun. Ya, 9 sampai 10 tahun. Berarti jelas sekali, ya, Yoahas ini lebih tua daripada Sedekia. Ya. Sedangkan yang di 1 Tawarik dikatakan anak ketiga ialah Sedekia, anak keempat ialah Salum. Nah, nanti kita akan lihat di dalam kesimpulannya kenapa pencatatan di Tawarik ini kebalik, ya. Pasti ada sebabnya, ya. Ini by the way kenapa jadi merah ya? Ada garis merah saya jadi Iya, ikutin mobil. Iya. Kecoret. Oh, saya yang coret ya? Iya. Tapi saya nggak tulis. Ibu, Oke. ada pensil yang merah itu bisa diganti jadi hitam yang sebelah kiri. Ya. Enggak, saya laser point. Saya pakai laser point, saya nggak pakai coretan. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi jelasnya di sini ya. Kenapa ini lebih make sense? Karena Sedekia ini harusnya lebih muda daripada Yoahas. Karena ketika Yoahas menjadi raja di usia 23 tahun, Sedekia berumur 9 sampai 10 tahun. Ya, karena Alkitab bilang bahwa Sedekia menjadi raja di usia 21. Tinggal dikurangin jaraknya ini sehingga sekitar umur 9 sampai 10 tahun. Ya,
Nah, sekarang kita lihat Yoahas atau Salum. Ini adalah orang pertama yang menjadi raja dan hanya 3 bulan. Tolong dibaca Bu ayatnya. 2 Raja-Raja 23 ayat yang 30 sampai 31, pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dari kereta dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Yoas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ya, ini bukannya ya. Nah, sekarang mengapa rakyat itu jelas-jelas di sini tadi dibilang apa? Yang memilih Yoahas adalah rakyat ya. Rakyat negeri itu menjemput Yoahas. Jadi jelas sekali rakyat ya. Jadi bukannya anaknya sendiri yang mengangkat menjadi raja, tapi rakyat yang memilih ya. Nah, kenapa rakyat memilih anak ketiga Yoahas bukan anak pertama ya? Kenapa? Ya. Nah, diperkirakan ya, diduga, jadi di buku kelima itu ditulis ya, diduga bahwa Yoahas memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih unggul dibandingkan saudara-saudaranya. Sehingga kemampuannya itu diakui oleh rakyat. Maka ketika Yosia tiba-tiba mati, maka rakyat itu yang memilih Yoahas anak ketiga. Ya, seperti itu. Jadi rakyat berharap ya agar Yoahas ini dapat mewariskan iman Yosia ya, dan juga meneruskan negaranya untuk menjadi negara yang kuat dan juga makmur. Tapi sayang sekali ya, menjadi raja hanya 3 bulan. Tapi dalam 3 bulan yang sangat pendek itu, catatan tentang dia itu sangat buruk ya. Tolong dibaca kedua ayat ini, Bu. Ya, 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-32, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Yehemia Yeskiel 19 ayat 3 sampai 4, ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Iya, mengelikir ini emang bahasa Indonesianya agak sedikit susah. Tapi ini dalam bahasa Inggrisnya itu kail, seperti mengail, yang biasanya kail itu yang dicantolin di hidung binatang gitu, buas, atau yang buas untuk binatang buas seperti itu. Ya, jadi kita lihat kalau kita baca Yeskiel dan seterusnya, ini Yeskiel ini mengumpamakan Yoahas sebagai singa muda. Kenapa singa? Singa itu kan tapi singa muda, ya, singa muda artinya yang singa yang belum bisa terkontrol ya. Jadi singa muda yang menelan manusia. Jadi hanya dalam 3 bulan catatannya sangat buruk. Ya, sangat buruk. Ya. Memang di kitab 2 Raja-Raja itu tidak tulis perbuatannya dia tuh apa-apa saja, hanya langsung kesimpulan ya, melakukan apa yang jahat ya. Nah, karena perbuatan itu kemudian Tuhan menghukum dia ya, sehingga Yoahas ini ditawan dan dibawa ke Mesir dan dia mati di Mesir. Dibaca ayatnya. 2 Raja-Raja 23 ayat 33 sampai 34, Firaun Neko mengurung dia di Ribla di tanah Hamat supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Elyakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya, Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Iya, jadi kita lihat Firaun Neko menawan Yoahas, kemudian Neko mengangkat kakaknya ya, yang bernama Elyakim, dia nama aslinya adalah Elyakim, dan menukar namanya menjadi Yoyakim.
Yoyakim ya. Jadi di zaman dahulu kalau raja musuh itu menukar namanya itu berarti dia ada di bawah kuasanya, seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Yohas ini dibawa ke Mesir itu sesuai dengan nubuat Yeremia. Saya baca ayatnya, Yeremia 22:10-12. Janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya. Dan yang telah meninggalkan tempat ini, ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya dan tidak lagi akan melihat negerinya. Jadi lihat ya, Yoahas ya, yang sampai dipilih oleh rakyat, yang mana rakyat itu menaruh harapan yang besar ya, dan dia sebagai anak ketiga ya, tetapi endingnya itu sangat tragis ya, matinya di negara lain ya. Dan kenapa? Karena dia sudah menjadi sombong, ya. Dia menjadi sombong karena dia merasa dia yang paling unggul di antara kakak-kakaknya, ya. Dan dia tidak menyadari bahwa semua ini karena kedaulatan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, ya. Nah, nama Yoahas artinya Tuhan yang memegang. Nama lainnya juga adalah Salum yang artinya damai. Jadi kalau saja Yoahas ini bisa menjalani kehidupan seperti arti namanya, maka kita bisa bayangkan bahwa negerinya ini pasti mengalami kelimpahan yang besar dan bisa hidup dengan damai yang diberikan oleh Tuhan. Ya, tetapi Yoahas ini seperti Ahas ya, Ahas juga tidak mau dipegang sama Tuhan. Ya, jadi Yoahas ini menolak kehidupan yang dipegang sama Tuhan. Dia menepis tangan Tuhan dan Tuhan mau pegang dia. Tapi dia menepis tangan Tuhan. Dia mau bersandar pada kekuatannya sendiri. Ya, jadi kita lihat di antara anak-anak Yosia, meskipun dia adalah orang yang paling terdahulu menjadi raja, tetapi dia menerima aib. Aibnya apa? Ditulis namanya menjadi nama yang terakhir di dalam silsilah kitab Tawarik. Jadi ada maksud ya di sini kenapa anak keempat ini ditulisnya adalah Salum, bukan anak ketiga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Yoyakim ya. Yoyakim atau nama lainnya adalah Elyakim ya. Nah, Yoyakim artinya Tuhan yang membangkitkan ya. Kalau Elyakim Allah yang membangkitkan. Kita bisa tahu ya nama-nama ini bukan saya buat ini karena saya nggak bisa hapus. Nggak bisa hapus ini, nggak bisa saya undo gitu. Nah, El itu selalu Allah ya. Kalau Yo itu biasa Tuhan ya. Kalau nama-nama Ibrani seperti itu ya. Saya bacakan 2 Tawarik 36 ayat 5. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Jadi kita lihat ya, yang lainnya pendek. Tapi Yoyakim ini lumayan 11 tahun memerintah. Ya. Jadi kenapa namanya jadi Yoyakim? Ini karena Firaun Neko yang mengganti namanya dari Elyakim menjadi Yoyakim. Nah, kita lihat kehidupan Yoyakim seperti apa? Tolong dibaca ayatnya, Bu. 2 Raja-Raja 23 ayat 34 sampai 35. Firaun Neko mengangkat Elyakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri dan dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Iya, ya, jadi adalah hal yang wajar ya. Ketika sebuah negara itu takluk di bawah negara lain, maka dia harus kasih upeti, ya, kasih pajak, ya. Nah, pada waktu itu Yoahas tentunya dia menarik pajak dari mana? Dari rakyatnya, ya. Tetapi di sini kata ia menagih
emas dan perak. Kata menagih di sini dalam bahasa Ibrani adalah nagas, yang artinya menerima dengan paksa, menekan, mengganggu, memerintah dengan keras. Jadi dari sini maksudnya apa? Bahwa Yoyakim ini memungut pajaknya dengan kekerasan, dengan menindas rakyat, ya, dengan menindas rakyat. Nah, mungkin kita berpikir kan bukan salah Yoyakim, karena yang diberikan pajak juga kan karena Firaun Neko yang membebankan pajak. Jadi mau bayar dari mana lagi kalau bukan dari rakyat, ya. Tetapi kalau kita lihat di Yeremia, ya, di pasal 22 kita lihat bahwa ternyata Yoyakim ini memungut pajak itu lebih dari yang diperlukan, ya. Harusnya dia memungut pajak, ya, yang secukupnya untuk Firaun Neko, tapi ternyata dia memungutnya lebih. Dan untuk apa sisanya? Untuk membangun istana yang megah di tengah-tengah penderitaan rakyatnya, di tengah-tengah lagi sedang krisis padahal negaranya, ya. Tolong dibaca. Ya, Yeremia 22 ayat 14 sampai 16 yang berkata, "Aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang luas. Lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan." Iya, kalau kita baca raja-raja mungkin tidak begitu jelas, ya. Tetapi di Yeremia, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau kita sempat kita baca kitab Yeremia, itu adalah kitab Yeremia ini sangat menderita di zaman Yoyakim, sangat menderita di zaman Yoyakim, ya. Di sini dikatakan bahwa Yoyakim demi memungut pajak dia sampai menumpahkan darah, berarti dia membunuh orang, ya kan, memeras dan menganiaya seperti itu. Nah, kenapa dibilang kayu aras? Karena di zaman dahulu kayu aras adalah kayu yang paling mahal, ya. Dan kenapa mencat merah? Karena merah itu adalah cat yang paling mahal, yang langka itu di Mesir punya, seperti itu. Jadi di tengah-tengah lagi hidupnya susah, negaranya lagi susah, apalagi sebelumnya dia juga raja, adiknya juga ditangkap, ya, ditangkap ke Mesir juga. Kalau kita punya saudara ditangkap tentu kita ada rasa gimana, memikirkan kan itu saudara-saudara kita gitu ya kan, kesusahan dari adik kita seperti itu. Tapi dia malah membangun istana yang mewah, ya, dan juga yang besar, lebar gitu ya. Anjung yang lapang, luas, jadi dibuat dengan teras yang jadi luas, ini istana yang besar seperti itu, ya. Nah, dan ketika ditegur, ya, kita lihat bahwa Yoyakim ini benar-benar raja yang bengis, yang menganiaya Nabi Allah, ya. Jadi kita lihat waktu itu ada seorang Nabi Uria, ya. Nabi Uria ini dia menegur Yoyakim, ya, dan dia bernubuat tentang penghancuran kota Yerusalem. Karena tidak suka dengan nubuat dia, maka kemudian Yoyakim menyuruh orang untuk membunuh Nabi Uria. Dan sekarang Yoyakim mau membunuh Yeremia. Ya, tetapi Yeremia untung saja dia terluput, ya, karena ditolong oleh anaknya Safan, ya, bernama Ahikam. Nah, siapa itu Safan? Nah, Safan ini adalah panitra Raja Yosia, ya, adalah orang yang menemukan kitab Taurat dalam perbaikan bait suci. Yang Safan ini adalah orang yang membacakan kitab suci di hadapan rakyat. Ya, jadi kita lihat Safan, anak-anaknya, dan nanti kita lihat lagi cucu-cucunya, itu juga semua satu keluarga yang saleh. Jadi meskipun di negara yang sedang sangat susah, tapi masih ada keluarga yang saleh. Ya, jadi Yeremia ini ditolong oleh Ahikam, ya, disembunyikan oleh Ahikam. Nah, kemudian anak Safan yang lain yang bernama Gemaria juga dia menolong Yeremia. Ya, jadi pada waktu itu Yeremia ini ceritanya dia mendapat wahyu dari Tuhan, ya, mendapat wahyu dari Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh Yeremia untuk menuliskan firman itu dan diberikan kepada raja, ya. Dan waktu itu juru tulisnya adalah Baruk, ya. Jadi Yeremia dan Baruk.
Ya, jadi Yeremia menyampaikan wahyunya, Baruk yang menuliskan dan membacakannya. Nah, jadi si Gemaria ini yaitu anaknya Safan, dia memberikan fasilitas kepada Baruk, kepada Yeremia, ya, supaya Baruk ini bisa membacakannya di mana? Kan nggak bisa baca di sembarang tempat, ya. Itu dikatakan dia membacakannya di kamar Gemaria, ya, di rumah Tuhan, di rumah Tuhan. Nah, ketika membaca itu, yang mendengarkannya salah satunya adalah anaknya Gemaria yang bernama Mikaya. Ya. Jadi ketika Mikaya, jadi ini kita lihat cucunya Safan mendengarkan firman itu, dia lalu bergegas dan dia menyampaikan lagi kepada pemuka. Jadi kalau kita lihat cerita ini, kelihatannya sepertinya sangat sebentar, tapi sebenarnya ini memakan waktu yang cukup lama ya, dengan menulis, kemudian dibacakan, kemudian disampaikan lagi kepada orang lain, dibacakan lagi, seperti itu ya. Tolong dibaca ayatnya, Bu. Ya, Yeremia 36 ayat yang 10 sampai 13. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu. Di rumah Tuhan, di kamar Gemaria, anak Panitera Safan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja ke kamar Panitera. Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya. Iya. Nah, setelah pemukanya mendengar, kemudian dia kirim lagi Yehudi kepada Baruk, ya. Ya, untuk dapat supaya aku kirim ke Yehudi, ada orang yang bernama Yehudi, dikirim lagi kepada Baruk. Kamu dengerin lagi, jadi ulang lagi kata firman itu disampaikan lagi, ya. Jadi akhirnya mereka sangat terkejut. Kenapa? Karena wahyu yang Allah berikan kepada Yeremia itu sudah teguran-teguran, ya. Teguran-teguran, dan kalau tidak mau mendengarkan, ya, maka kerajaan akan hancur, seperti itu. Maka mereka sangat kaget kan mendengar wahyu tersebut, dan sehingga mereka memutuskan untuk memberitahukan kepada raja, ya. Tolong dibaca ayatnya. Ya. Yeremia 36 ayat yang ke-17 sampai 19, bertanyalah mereka kepada Baruk. Katanya, beritahukanlah kepada kami dan bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini. Jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam Alkitab. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Iya, kenapa? Karena mereka merasa wah bisa membunuh mereka, ya. Jadi mereka menyembunyikan Yeremia dan juga Baruk. Nah, akhirnya kemudian mereka akhirnya menghadap Raja Yoyakim, ya. Dan raja menyuruh Yehudi, ya, untuk membacakan isi gulungan itu, ya. Coba apa yang dilakukan oleh raja? Tolong dibaca ayatnya. Yeremia 36 ayat 21 sampai 24, Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raut. Lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gurungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Kan raja ini kan, ya, mendengarkan firman Tuhan, ya kamu bacakan gitu. Nah, setelah dibacakan, ya, disobek-sobek dengan pisau raut, lalu kemudian dilempar ke dalam perapian, ya. Jadi si Gemaria, Delaya, Elnatan, ya, dia mendesak raja, aduh raja jangan membakar gulungan firman gitu, ya, seperti itu. Tapi tidak mau mendengarkan nasihat mereka atau teguran mereka, ya. Malah kemudian apa yang kemudian setelah selesai, apa yang kemudian raja bilang, tangkap itu juru tulis Baruk dan juga Yeremia, ya. Nah, tapi apakah dengan membakar firman kemudian firman itu menjadi batal? Tidak. Jadi ketika Allah tahu bahwa firman gulungan kitab itu dibakar oleh raja,
wahyu Allah datang lagi kepada Yeremia. Dia bilang, Yeremia tulis lagi, dia bilang. Dan kali ini tulisnya lebih banyak isinya. Ya, jadi yang tulis yang tadi yang saya ngomong, jadi maksudnya jadi Allah bilang tulis lagi semua yang tadi yang awal, terus ditambahin hukuman-hukumannya dia gitu. Jadi semakin banyak yang seperti itu ya. Jadi isinya ditambahin dengan vonis penghakiman untuk Yoyakim. Itu nanti dibaca aja ayatnya di 27 sampai 31. Nah, sesuai dengan nubuatnya, kemudian pada tahun 605 SM, ya kita lihat ya di 605 SM itu sebenarnya ada pertempuran, namanya pertempuran Karkemis. Ya, waktu itu pada akhirnya Babel memukul kalah Mesir. Ya, jadi kita lihat Babel ini semakin lama semakin kuat dan Mesir yang tadinya juga negara yang kuat yang tempat bersender oleh Yoyakim itu pada akhirnya kalah. Sehingga pada akhirnya negara yang paling kuat sudah bukan lagi Mesir tetapi Babel. Nah, setelah menang dalam pertempuran Karkemis, kemudian Babel datang ke Yehuda. Nah, ada dua catatan yang berbeda, nanti kita bahas di lain tempat ketika kita bahas di Daniel ya, dikatakan bahwa kadang ini terjadinya 4 tahun atau 3 tahun Yoyakim menjadi raja. Jadi ada perbedaan antara Yeremia dan Daniel. Nanti saya jelaskan. Ya, jadi saya baca ya. 2 Raja-Raja 24 ayat 1. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Jadi kita lihat di sini di tahun 605 ini ya Babel datang ya dan kemudian Yoyakim berontak terhadap Raja Babel ya. Kita lihat di sini bahwa karena Yoyakim ini memberontak, kenapa dia memberontak? Karena dia lihat temannya dia Mesir itu ya seperti bisa perang lagi dengan Babel yang sepertinya dia menang. Jadi ketika itu Yoyakim langsung merasa wah kalau begitu pegangan saya, senderan saya Mesir ternyata kuat juga. Jadi lalu Yoyakim dia mengkhianati Babel. Ya, dia pikir Mesir bisa menolongnya. Padahal pada waktu itu Mesir itu hanya menang pas-pasan, artinya dia tidak bisa lagi menolong orang negara lain seperti itu. Ya, jadi akhirnya apa yang terjadi kemudian? Kemudian Nebukadnezar itu menyerang Yehuda Selatan. Ya, lewat apa? Dia mengirimkan orang Aram, Moab, Amon. Ya, karena kenapa? Karena pada waktu itu Aram, Moab, dan Amon itu sudah menjadi bawahannya Babel. Jadi Babel menyuruh mereka untuk menyerang Yehuda Selatan. Nah, pada waktu itu Yoyakim ini ya dibelenggu oleh raja ya, dibawa ke Babel ya. Dan juga kita lihat perkakas rumah Tuhan juga dibawa. Jadi di sini adalah sebenarnya kan Yehuda Selatan itu ditawan 3 kali ke Babel. Jadi adalah penawanan yang pertama. Penawanan pertama adalah di sini. Di zaman Yoyakim. Tolong dibaca ayatnya. Ya, 2 Raja-Raja 24 ayat yang kedua, Tuhan menyuruh gerombolan Kasdim, gerombolan Aram, gerombolan Moab, dan gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para nabinya. Perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. 2 Tawarik 36 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, Nebukadnezar Raja Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukan dan kesalahan yang ada padanya. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia.
Ya, jadi kalau kita lihat di sini seakan-akan seperti ada dua peristiwa di dalam Raja-Raja sama dua Tawarik, tapi sebenarnya yang mengirim memang Tuhan yang menyuruh, tetapi sebenarnya mereka ini adalah di bawahnya Babel, ya. Jadi orang Kasdim, Aram, Moab, Amon, ya mereka semuanya ya bersatu ya menyerang Yehuda. Nah, kemudian setelah itu ya mereka kalah dan kemudian Yoyakim ya, dan sebenarnya bukan hanya Yoyakim saja seorang, tetapi sebenarnya dibawa juga beberapa orang-orang penting ya. Dan ini salah satunya siapa yang terkenal? Nabi Daniel ya. Jadi Daniel ini dibawa di zamannya Yoyakim. Daniel bisa ada di Babel itu di zamannya Yoyakim. Ya. Nah, kan kita lihat bahwa Yoyakim ini mati dengan tragis sesuai dengan nubuat Yeremia. Nah, Yoyakim ini agak unik ya. Dia kan dibawa ke Babel. Harusnya dia mati di Babel seperti itu. Tapi Alkitab menuliskan bahwa dia matinya bukan di Babel. Berarti kita lihat ya, dalam waktu berlalu, sekian waktu berlalu, meskipun Alkitab tidak menulis, ternyata dia dikembalikan lagi. Dia dikembalikan lagi ke Yerusalem dan menjadi raja lagi sampai dengan tahun 597 SM. Ya, jadi ini mirip seperti Raja Manasye, ya, seperti Raja Manasye, yang mana Raja Manasye juga ditangkap, ya, tapi kemudian dikembalikan lagi, ya, menjadi raja lagi. Jadi matinya di Israel, ya. Nah, Yoyakim ini tapi matinya di Israel, tapi nggak ditulis dia berapa lama di Babel. Jadi ada sekian waktu berlalu dan kemudian dia dikembalikan. Nah, tapi Yoyakim ini berbeda dengan Manasye. Kalau Manasye jelas-jelas sekali dikatakan di Alkitab bahwa ketika dibawa ke Babel, Manasye bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia bertobat sehingga jelas sekali bahwa dia pulang ke kota Yerusalem itu karena dipulihkan oleh Tuhan. Ya, tapi di dalam Yoyakim ini nggak dibilang bahwa dia bertobat. Ya, nggak dibilang bertobat. Dibaca Bu ayatnya. Yeremia 22 ayat yang ke-18 sampai 19. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia, aduhai tuan, aduhai seripaduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Iya. Jadi dari sini kita lihat ya jelas sekali bahwa dia pulang dari Babel, tetapi dia mati ya. Nah, ada kisah tentang Yoyakim ini ya, ada kisah yang mana dikatakan bahwa dia ini dibunuh oleh hamba-hamba Nebukadnezar dan dilempar keluar kota Yerusalem. Ya. Jadi kita lihat ya, Yoyakim ini adalah raja yang tidak menyadari bahwa semua sejarah dunia ini sebenarnya di tangannya Tuhan, bahwa semua hal, semua kekuatan, semua kekuasaan itu semua juga di tangan Tuhan, ya. Tapi Yoyakim itu hanya bersandar kepada dunia, dia bersandar kepada Mesir, ya, hanya mau pegang Mesir, ya. Nah, karena dia hanya pegang Mesir sendiri tidak bisa menolong dia, akhirnya dia hancur binasa. Ya, Yesaya 31 ayat 3 saya bacakan, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Ya. Kemudian berikutnya Sedekia. Ya. Sedekia artinya Tuhan adalah benar. Tapi Sedekia juga kadang ditulisnya matanya. Matanya artinya hadiah Tuhan. Jadi Sedekia ini adalah anak bungsu dari Yosia. Ya, jadi kita lihat di sini, ini habis Yoyakim. Kemudian sempat ini anaknya Yoyakim, yaitu Yoyakin, ya, atau Yekonya di Matius. Ya. Kemudian setelah Yoyakin dibawa ke Babel, paman dari Yoyakin, Sedekia ini menjadi raja dan memerintah juga selama 11 tahun. Ya.
Nah, di zamannya Sedekia inilah di tahun 586 SM ini kerajaannya hancur. Ya, kerajaannya hancur. Nah, Sedekia itu sama dengan Yoyakim. Dia juga mengabaikan nubuat Tuhan. Ya, jadi sebenarnya tuh bahkan kalau ditulis tuh Yeremia kata sampai 7 kali menyampaikan firman kepada Sedekia untuk apa? Untuk menyerahlah kepada Babel, menyerah kepada Babel. Kalau kamu menyerah itu kamu hidup. Ya, tapi Sedekia terus-menerus mengabaikan nubuat dari Allah. Pada akhirnya apa kita lihat? Ya, di tahun ke-9 pemerintahan Sedekia, Raja Nebukadnezar itu menyerang Yerusalem. Ya, menyerang Yerusalem, mengepung Yerusalem. Ya, jadi waktu itu Sedekia mengirimkan siapa? Mengirimkan Pasyur dan Imam Sefanya kepada Nabi Yeremia dan memintanya berdoa karena negaranya sedang krisis. Tapi kita lihat, ya, kejam sekali ya perbuatan Sedekia dan pemuka-pemukanya kepada Yeremia. Ya, jadi kita lihat, tolong dibaca ayatnya. Ya, Yeremia 21 ayatnya yang ke-9. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Iya, jadi kita lihat di sini, Yeremia bilang apa? Menyerahlah kepada Babel. Kalau kamu mau hidup, menyerah ya kepada dia. Tapi kalau kamu tidak mau menyerah, maka kamu akan mati. Ya, kalau kamu kabur, misalkan kamu kabur ke mana, ke Mesir atau kemana, maka kamu akan apa? Mati karena apa? Mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Jadi pasti mati ya, dengan apapun pasti mati. Tapi kalau menyerah, maka akan hidup. Ya, seperti itu. Nah, tapi di zamannya Sedekia ini, ya, nabi aslinya cuma satu, Nabi Yeremia, tetapi nabi palsunya sangat banyak, ya. Dan salah satunya adalah Nabi Hananya. Ini nabi palsu ya, Hananya ini. Jadi dia bernubuat, ya. Kan Tuhan menyuruh Yeremia, Yeremia kamu buat kuk, ya. Buat dari kayu, taruh itu di leher kamu, ya. Jadi sebenarnya kasihan sekali ya, Yeremia ini adalah nabi air mata kalau kita bilangnya, karena dia harus melakukannya dengan secara fisik juga, ya, mengangkut memasang kuk kayu itu, kuk itu yang ditaruh di lembu itu, ya, di lehernya, jadi berat kan pasti ya. Dan kemudian apa yang nabi palsu lakukan? Dia ambil itu kuk kayu, dia patahkan, dia bilang apa? Kasih nubuat palsu. Dalam katakan kuk Nebukadnezar Raja Babel daripada tengkuk segala bangsa. Jadi kita lihat rakyat, raja dan juga rakyat lebih senang mendengarkan nubuat nabi palsu, ya. Lebih senang mendengarkan nubuat yang mana Babel akan kalah, Babel akan hancur, kita pasti akan selamat dari Babel, ya. Jadi mendengarkan hal yang enak di telinga, ya. Dan mereka tidak mau dengar nubuat dari Yeremia, ya. Nah, karena perbuatan Hananya ini, ya, yang mematahkan kuk kayu, maka Tuhan bilang apa? Ditambah lagi hukumannya, ya. Malah kuknya diganti menjadi besi, ya, dan juga dinubuatkan bahwa Hananya pasti mati di tahun itu juga, ya. Jadi kita lihat, ya, kenapa Tuhan menyuruh kerajaan Yehuda ini untuk menyerah, ya, untuk membayar hukuman, ya. Jadi kita lihat sebenarnya kalau kita sudah belajar raja-raja, ya, yang di buku keempat, ya, salah satunya kenapa Tuhan menghancurkan negara Yehuda itu adalah karena pertama mereka juga tidak menjalankan tahun Sabat. Ya, tidak menjalankan tahun Sabat, tidak menjalankan hari Sabat dan juga tahun Sabat. Nah, tahun Sabat itu apa ya? Tahun Sabat itu adalah tahun ke-7. Jadi setiap kali tahun ke-7, tahun ke-14, tahun ke-21 dan seterusnya, setiap kelipatan 7 itu harusnya semua tanah, ya, tanah di negeri itu tidak boleh dicocok tanam, ya. Jadi hanya bisa bercocok tanam selama 6 tahun.
Ya, di tahun yang ke-7 ya, mereka harus berhenti ya, membuat tanah itu beristirahat selama 1 tahun. Nah, yang namanya tanah itu beristirahat, maka otomatis dia mungkin bisa saja kan dimakan oleh binatang, binatang liar, atau mungkin dimakan oleh orang miskin masuk ke situ ya, dan juga membuat tanah itu menjadi istirahat ya. Jadi seperti itu. Tetapi bagi rakyat, mereka tidak mau tahun ke-7 itu tanah mereka diistirahatkan. Mereka tidak rela bahwa tanah mereka itu diambil oleh binatang buas, diambil oleh orang-orang miskin, ya. Mereka tetap mau memagari tanahnya mereka, dan mereka tetap mau bercocok tanam, mau menikmati hasil tanah itu. Jadi Tuhan tunggu, Tuhan tunggu, Tuhan tunggu sampai 70 tahun Sabat itu berlalu. Ya, berarti hampir 500 tahun Tuhan menunggu, tapi mereka belum pernah bayar tahun Sabat itu. Ya, maka kita lihat kalau dalam kitab Yeremia atau Daniel, maka kenapa Tuhan itu salah satunya suruh mereka untuk mengangkut mereka dibawa ke Babel? Di Babel mereka harus tinggal selama 70 tahun. Kenapa? Untuk membayar 70 tahun Sabat yang mereka tidak bayar. Jadi Tuhan itu ingat semuanya, ya. Jadi ketika mereka di Babel, otomatis negara mereka, tanah mereka tidak ada yang mengelola selama 70 tahun. Jadi sebenarnya mereka bayar juga itu pada akhirnya, ya. Setelah tepat 70 tahun barulah Tuhan memulangkan mereka lewat Raja Kores. Nah, jadi saya kembali kepada Sedekia, ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan ini mau membuat negara Yehuda untuk menyerah kepada Babel, untuk rendah hati dan menerima hukuman, ya, menerima hukuman dari Tuhan dan menjadi rendah hati, ya, dilunakkan, ya, sama seperti ketika orang Israel itu di padang gurun kan, disuruh tinggal di padang gurun selama 40 tahun untuk merendahkan hati mereka. Begitu juga mereka pergi ke Babel untuk merendahkan hati mereka, ya. Tetapi mereka mengabaikan firman Tuhan. Ya, bahkan mereka pikir apa? Kamu gila ya, Yeremia? Jangan-jangan kamu dibayar, disogok sama orang Babel ya? Suruh kita menyerah ya? Coba kita bisa bayangkan kalau kita di posisi Yeremia, mungkin kita pun kalau sebagai rakyat kita akan menuduh Yeremia kan? Wah, jangan-jangan ini mata-mata Yeremia, ya. Suruh kita menyerah kepada Babel. Apa nih maksudnya seperti itu, ya. Jadi rakyat menjadi tidak suka sama Yeremia, ya, menjadi tidak mau percaya kepada Yeremia, ya. Jadi kita lihat Sedekia apa yang dia kemudian lakukan, ya. Sedekia sama seperti Yoyakin, dia meminta tolong kepada Mesir, ya, meminta tolong dari Mesir, tolong bantu kami. Tapi Firaun neko, ya. Firaun Hofra, namanya Hofra ya, udah bukan Neko lagi ya di zamannya. Di zaman Sedekia udah Firaun Hofra, ya. Memang bantu menolong Sedekia. Pasukan Babelnya mundur. Tapi setelah pasukan Mesir pulang, pasukan Babelnya datang lagi seperti itu. Ya. Jadi hanya mundur ketika pasukan Mesir datang, ketika pasukan Mesirnya pulang ke negerinya, datang lagi Babelnya, ya, dan dikepung lagi kota itu, ya. Jadi dia mendapat ganjaran selama 70 tahun di Babel sesuai dengan nubuat Yeremia. Nah, kita lihat bagaimana Yeremia ini sangat menderita di zamannya Sedekia, ya. Pertama, Yeremia ini dipasung di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Dibaca, Bu. Ya, Yeremia 20 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-2, Pasihur bin Imer, Iman yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasihur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Ini adalah imam loh. Seorang imam, ya, imam tapi bisa memukul dan memasungkan Nabi Yeremia. Sampai sebegitu bobroknya seperti itu. Sampai seorang imam yang berani memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia, ya. Kemudian Yeremia
dikurung dalam ruang, jadi habis dipasung, terus Yeremia dikurung dalam ruang cadangan air di bawah tanah. Dibaca, Bu. Ya, Yeremia 37 ayat yang ke-13 sampai 16. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hanaya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyerang kepada orang Kasdim." Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah itu, di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Iya. Nah, dimasukkan ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah. Ya. Coba kalau kita mungkin di rumah itu punya tempat talang air gitu di bawah, itu tutup, itu berarti kan gelap gulita seperti itu. Ya. Itu sangat menderita sampai-sampai Yeremia ketika mendengarkan bahwa dia mau dimasukin ke dalam ruang cadangan air, dia bilang, "Aduh jangan, aku bisa mati di sana," seperti itu. Ya, sampai berarti sangat menderita dia, dan dibilangnya apa? Dan lama Yeremia tinggal di sana. Ini bukan urusan 1 hari ini Yeremia di sini kan, sampai tulisannya lama Yeremia tinggal di sana. Ya, sangat-sangat menderita. Ya, tapi untungnya waktu itu tiba-tiba ya ketika Yeremia ada di dalam ruang bawah tanah cadangan air, ternyata Babel datang. Ketika Babel datang, Sedekia sadar, wah ternyata perkataan Yeremia ini benar. Jadi kemudian Sedekia mengirimkan orang, ya, utusan kepada Yeremia untuk bertanya, Yeremia, ada datang firman dari Tuhan, ya. Jadi kita bayangkan ya, ini raja mau ketemu sama Yeremia hanya buat apa? Cuma nanya, ada lagi nggak firman dari Tuhan? Ya, bayangkan seperti itu. Ya, terus Yeremia bilang apa? Ada, engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Ya, kemudian dalam kesempatan inilah kemudian Yeremia bilang apa? Tolong lepaskan aku, ya, lepaskan aku dari tempat cadangan air ini. Ya, kenapa? Karena mana? Semua nabi-nabi raja yang udah berbuat palsu, mereka sudah kabur, mereka sudah melarikan diri, ya kan, sudah bersembunyi, ya kan. Nah, karena akhirnya nubuat Yeremia itu terjadi, ya, Babel menyerang lagi, maka kemudian Sedekia mengangkatnya dan menahannya tetap ditahan, bukan dibebaskan, ya, ditahan di pelataran penjagaan, ya, dan cuma diperintahkan dikasih sepotong roti setiap hari, ya. Yeremia 37 ayat 21. Nanti tinggal dibaca sendiri ya seluruh pasal Yeremia 37. Nah, tapi setelah itu dimasukkan lagi ke dalam perigi ini yang sangat luar biasa, ya. Dibaca Bu ayatnya Yeremia 38. Yeremia 38 ayat yang ke-5 sampai 6. Raja Sedekia menjawab, "Baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu." Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Iya. Jadi raja ini sangat takut ya. Dia raja tapi dia sangat takut sama pemuka-pemukanya, ya. Jadi 4 pemuka ini yang namanya Sefaka, Gedalia, ya, Yuka, Pasyur, tapi ini Pasyurnya beda ya, Pasyur bin Makia ya, seperti ini. Nah, 4 pemuka ini mau membunuh Yeremia. Harusnya sebagai raja dia punya wewenang untuk jangan bunuh, biar aja dia di pelataran, harusnya begitu kan. Tapi karena dia takut sama pemuka ini, Sedekia bilang, "Ya, silakan." Ya. Jadi dia, "Baiklah, ia ada dalam kuasamu." Seorang raja bisa bilang begitu. Ia ada dalam kuasamu. Berarti penakut kan Sedekia itu kepada 4 pemuka ini. Dan ini yang sangat menyedihkan sekali. Masuk ke dalam lumpur. Ya. Kalau kita terpaksa di lumpur, mau duduk pun nggak bisa, harus berdiri kan, karena kalau dia duduk berarti udah mati, tenggelam di dalam lumpur, ya kan, seperti itu. Jadi sangat-sangat, dan di lumpur itu apa? Dingin, kelaparan, ya, dan juga lumpur itu kan dia
apa ya, berat ya, memberat. Jadi kayak menekan tubuhnya. Ini benar-benar sangat sengsara ya. Jadi dia hampir mati di tempat lumpur itu ya. Tapi untungnya ya, Ebed Melek ya, seorang sida-sida istana dari orang Ethiopia ya. Jadi Tuhan itu memakai orang-orang ya untuk menolong Yeremia ya. Walaupun orang ini adalah hanya seorang Ethiopia, seorang sida-sida istana. Tolong keluarkan Yeremia ya, tolong keluarkan Yeremia, kasihan ya. Akhirnya kemudian Yeremia dikeluarkan. Nah, kondisi Yeremia disengsarakan seperti itu, dipasung, dimasukin ke dalam ruangan yang gelap gulita, di tempat cadangan air, kemudian bahkan sampai dimasuk ke dalam lumpur ya. Itu padahal dalam kondisi negaranya lagi dikepung Babel. Ya, lagi dikepung oleh Babel. Ya. Jadi kita lihat Yeremia sampai-sampai kalau kita baca Yeremia, dia bilang apa? Dia sampai sebenarnya dia nggak mau jadi nabi, kok susah banget nih jadi nabi gitu, seperti itu. Sangat-sangat susah dan sangat menderita. Tapi dia mengakui apa? Dia nggak mau jadi nabi gitu. Nggak mau negur bangsanya karena sangat menderita. Tapi dia bilang apa? Aku nggak bisa berhenti. Kenapa? Karena engkau, Tuhan, engkau terlalu kuat bagimu. Antusias Allah itu selalu berkobar-kobar ya. Melihat negaranya lagi susah, dia berkobar-kobar walaupun dia tahu bahwa dia bakal dianiaya gitu, seperti itu. Ya, dibaca ayatnya, Bu. Yeremia 20 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Iya. Kadang-kadang di dalam pelayanan ya, pelayanan kita ya udah dananya tidak ada, yang ada cuma dicelaan ya, kemudian juga pelayanan pun juga kadang bukannya mulus, tapi kadang-kadang ada masalah ya, seperti itu. Sampai-sampai kita kadang kepikir udahlah, nggak mau lah ya, give up aja lah, ya, nggak mau lagi lah gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih kita roh ya, kasih kita semangat dari Tuhan, ya mau nggak mau nggak jadi nyerah, tidak menjadi menyerah ya, sehingga kita ya sudahlah nggak apa-apa, aku jalanin lagi, seperti itu. Jadi luar biasa ya Tuhan itu ya, dia memakai orangnya di saat orang sudah mulai down ya, sampai down, Tuhan panaskan lagi ya, antusias Tuhan turun lagi kepada dia ya, Roh Kudus turun lagi sehingga dia menjadi semangat lagi ya, seperti itu. Dan jangan khawatir ya, siapapun yang melayani dengan rajin ya, pasti Allah memberikan upah ya dari kemenangan itu. Ya, upah di tengah-tengah penderitaan dan dari orang yang menanggung tugasnya dengan setia ya. Amin. Nah, jadi di zaman Raja Sedekia ya, Bait suci Yerusalem itu pada akhirnya dihancurkan ya. Jadi kerajaan Yehuda itu hancur di tangan Sedekia, di zamannya Raja Sedekia ya. Bagaimana caranya? Bagaimana penghancurannya? Jadi Nebukadnezar ini mengepung kota Yerusalem selama 2 tahun setengah ya. Dari tanggal 10 bulan 10 di tahun ke-9 pemerintahan Sedekia ya. Sampai dengan kapan? Sampai dengan tanggal 9 bulan 4 di tahun ke-11 Raja Sedekia. Dan karena dikepung sama 2 tahun setengah, ya lama-lama persediaan makanan habis. Ya, dan lama-lama mereka menderita kelaparan sampai-sampai ibunya memasak anak-anaknya mereka sendiri. Ya, tolong dibaca ayatnya. Ya, Ratapan 4 ayat yang ke-10, dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Ya, Ratapan ini kan yang menulis Yeremia ya. Jadi Yeremia
kan lagi di zamannya Sedekia ya. Kalau dia bilang lagi menderita kelaparan ya, sudah pasti sebenarnya Yeremia juga lagi menderita kelaparan kan, sama-sama menderita kelaparan karena dia ada di dalam kondisi, dia pun di dalam terkurung seperti itu ya kan. Jadi tapi di saat itu pun, di saat kelaparan itu pun tetap Yeremia mendapat wahyu dari Tuhan ya. Dan dia juga bilang, dan dia bilang apa? Ya ini ya, dia menulisnya apa? Di saat dikepung ya, memasak makanan anak-anak mereka ya. Dan ini pun di zaman Sedekia. Dan ini terjadi lagi kapan? Yang saling makan anak-anak itu di zamannya ketika Yerusalem dikepung oleh bangsa Roma, oleh Jenderal Titus kan di 70 Masehi kan. Ya, seperti itu. Terjadi lagi, semua terjadi berulang. Ya. Jadi kita lihat, dan pada akhirnya setelah dikepung sudah nggak kuat lagi, akhirnya pintu di gerbang dibuka, akhirnya Babel masuk, dan waktu itu Sedekia mencoba melarikan diri. Ya. Tapi kemudian ketika dia mencoba melarikan diri, harusnya dia menyerah kan? Menyerah saja kepada Babel. Kalau dia menyerah sudah, ya. Seperti kayak Yoyakim tidak ya meskipun dia tidak menyerah, tapi dia tidak melarikan diri seperti itu, ya kan? Tapi Sedekia melarikan diri, kan melarikan diri membuat dia menjadi lebih susah kan? Ditangkap, dan apa yang dilakukan oleh prajuritnya? Ya, anak-anak Sedekia dibunuh di depan mata dia, dan kemudian mata Sedekia dibutakan. Nah, untuk membutakan mata ya di zaman dahulu itu harus pakai itu besi kan? Besi yang dipanaskan. Jadi untuk membutakan itu harus sangat-sangat menderita ya, dipanaskan dan disendok gitu, seperti kayak sendok besi tapi dipanaskan. Itu menderita sekali ya. Jadi dengan mata yang dibuta ya, matanya dibutakan, dia ditawan ke Babel dan dia mati di sana. Jadi ini sangat sangat menderita Sedekia seperti ini, endingnya sangat tragis. Tapi kalau kita melihat perbuatan Sedekia yang begitu demikian jahatnya juga sama Yeremia, ini pantas. Ya. 2 Raja-Raja 25 ayat 7 saya bacakan, orang menyembeli anak-anak Sedekia dan di depan matanya. Kemudian dibutakanlah mata Sedekia, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Jadi kita lihat semuanya ya dibawa. Ini yang berarti penawanan yang ketiga ya. Jadi penawanan yang pertama itu di Yoyakim, penawanan yang kedua itu Yoyakin atau Yekonya. Nah, penawanan yang ketiga adalah Sedekia. Ya, ini yang terakhir. Jadi karena yang terakhir, jadi semua dibakar, semua rumah-rumah dibakar, rumah Tuhan dibakar, tembok Yerusalem semua dihancurkan. Ya, jadi ini kehancuran yang hasil dari apa? Semuanya diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Dibaca ayatnya, Bu. Ya, 2 Raja-Raja 25 ayat 8 sampai 12. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebusaradan, kepala pasukan pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan mereka, yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyerang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa kalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebusaradan, kepala pasukan pegawai itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Iya, ya. Jadi nama asli Sedekia adalah matanya. Matanya artinya hadiah dari Tuhan, hadiah Tuhan. Jadi Sedekia bisa menjadi raja terakhir, ini adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan, ya. Dan juga untuk Sedekia negaranya bisa hancur ini karena pemeliharaan Tuhan yang membuat Yehuda supaya menjadi tawanan Babel untuk melatih mereka, untuk membuat mereka menjadi rendah hati, ya. Tapi sayang sekali Sedekia menolak nasihat Nabi Yeremia. Dia menolak untuk menyerah, untuk menjadi rendah hati, ya. Sehingga dia tetap melawan Babel, ya, bersandar kepada raja Mesir, ya. Dan akhirnya dia mengalami kemalangan yang mana kerajaannya hancur di tangan dia, ya.
kesimpulan, apa kesamaan dari ketiga raja tersebut? Yang pertama, ya, ketiga raja, ya, Yoyakim dan juga Sedekia tidak meneladani iman dan perbuatan baik dan jujur dari ayahnya. Malahan dikatakan bahwa mereka meladani perbuatan dosa dan kejahatan nenek moyang mereka. Kemudian yang kedua, mereka ditulis bahwa mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, nah seharusnya apa? Sebagai umat pilihan Tuhan, kita justru harus melakukan perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah karena mereka bersandar pada hal-hal lain yang menggantikan Allah. Kenapa? Yoahas, ya, dia adalah orang yang berkemampuan, ya, tapi dia bersandar kepada dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya dia pun mati dengan tragis. Yoyakim dan Sedekia, dia pun menolak firman Tuhan dan dia tidak mau bersandar kepada Tuhan, mereka bersandar kepada Mesir, ya, sehingga akhirnya pun mereka pun juga mengalami hal yang tragis, ya. Jadi kita lihat, ya, kita harusnya bagaimana di saat-saat yang lagi krisis, ya, janganlah kita mencari orang yang tidak dapat memberikan kita keselamatan, melainkan kita haruslah datang terlebih dahulu kemana? Ke gereja, ya, berdoa, ya, harus mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dengan memegang firman Tuhan. Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang terakhir 22 ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi maksudnya ini berdoa, ya, berdoa, ya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sangat sungguh bersyukur Bapa atas firman-Mu pada hari ini Bapa. Bapa, Engkau telah mengajarkan kami ya Bapa, bahwa kami ini harus lebih bersandar kepada Bapa dan tidak bersandar kepada kemampuan kami, tidak bersandar kepada untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Alida untuk pemaparan dan pembelajarannya hari ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita belajar dari ketiga raja-raja tersebut, yaitu Yoahas, Yoyakim, dan Sedekia, bahwa kebrutalan atau kekejaman Tuhan tidak akan merestuinya. Tuhan akan tidak tinggal diam, Dia juga akan membalasnya. Baik, pembelajaran firman yang baru saja kita dengar, bukan hanya sebagai dengar-dengaran saja, dan seperti tadi yang sudah didoakan oleh Ibu Alida, bahwa dalam keadaan apapun di saat kesulitan terutama melandai kehidupan kita, bahwa kita harus datang kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia. Baik, terima kasih Ibu Alida untuk ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab bagi saudara-saudari kita yang mungkin masih ada atau yang belum mengerti, belum jelas, masih penasaran dengan penjelasan beberapa penjelasan tadi, maka kita akan memberikan waktu sebanyak 15 menit untuk bertanya jawab. Silahkan. Mungkin ada Ibu Dewi. Ibu Aling dulu tuh, Ibu Aling udah. Oh, Ibu Aling, Ya. Ya, silakan Ibu Aling. Iya, baik. Shalom, selamat malam Ibu Alida. Terima kasih Bu Ratna untuk kesempatannya. Ya, Ibu, terima kasih untuk pelajaran firman malam ini ya Bu, sangat memberkati. Saya hanya ingin bertanya Bu, ketika perjanjian lama berarti kan Tuhan bicara kepada nabi-nabinya ya Bu ya. Dan berarti sebagai nabi Tuhan itu mereka memang pasti akan selalu mendapat perlakuan yang
kalau orang-orang tidak senang ditegur pasti mereka diburu ya Bu ya, dibantai gitu ya. Dan mereka tidak bisa menolak apa yang udah digariskan oleh Tuhan sebagai nabi dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman ya Bu ya. Nah, pengaplikasiannya Bu di zaman sekarang ini kan juga pasti masih ada ya Bu karunia nabi, bener nggak Ibu Alida? Oh iya betul. Maksudnya Nah, dengan modelnya lain tapi kan tetap sama, sebenarnya sama kan gitu kan. Dan sekarang nah, bukan hanya soal nabi kan, tapi apapun pekerjaan Tuhan kan. Maksudnya mm, eh, bukan hanya cuma mengajarkan firman Tuhan kan, maksudnya gitu. Mm. ya. Nah, Ibu, apakah apa karunia nabi yang diterima orang zaman sekarang ini juga akan mengalami hal tugas yang sama ya Bu, seperti zaman perjanjian lama itu. Misalnya dia menyampaikan kebenaran firman. Apa bagaimana Bu gitu? Untuk yang di zaman sekarang ya Bu, pengaplikasiannya. Silakan Ibu Alida. Eh, Waktu pendeta senior ini masih hidup, dia saya pernah mendengar khotbahnya beliau ya. Khotbahnya beliau itu dia ada cerita tentang seorang pendeta, jadi dia sangat sangat terharu dengan perbuatan pendeta Korea ini gitu ya. Kenapa? Karena pendeta Korea ini, karena banyak pendeta Korea, kita ngomong Korea Selatan ya pasti ya. Jarang ada yang mau pergi ke Korea Utara, Bu, untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena mereka tahu betapa sadisnya di Korea Utara itu. Jadi, eee, tidak semua pendeta itu berani untuk pergi ke sana. Tapi pendeta ini berani. Dan dia pergi ke Korea Utara. Dan jadi pendeta senior itu, bercerita tentang pendeta Korea ini yang pergi ke Korea Utara itu, bagaimana dia itu, sangat disiksa seperti itu. Dan kok dia, maksudnya, jadi pendeta Korea ini punya anaknya juga pendeta. Sorry, saya maaf ya cerita salah. Jadi sama, jadi, dia cerita, jadi, sangat terharu. Jadi pendeta Korea ini punya punya anaknya juga pendeta. Punya anak 2 anak laki-laki, dua-duanya pendeta, dan anaknya ini pergi ke Korea Utara untuk menyampaikan firman Tuhan dan mati di sana. Dan kemudian anak yang kedua pun juga jadi pendeta ke Korea Utara juga dan mati di sana. Dan tapi, bapaknya yang juga seorang pendeta, ketika mati dia bilang apa, dan sangat terharu ketika pendeta senior tuh melihat melihat hatinya begitu, bahwa dia bilang, apalah saya gitu, maksudnya, kok Tuhan mau membuat anak saya menjadi martir, itu saya ini siapa gitu. Jadi malah sangat terharu gitu ayahnya seperti itu. Jadi, martir itu kan, ini berarti martir kan, kayak Yeremia itu martir kan seperti itu ya kan. Jadi, sangat apa ya, dia bilang, "Saya tidak layak anak saya bisa menjadi martir, apalagi dikasihnya 2 yang menjadi martir," seperti itu. Nah itu, iman yang sangat luar biasa gitu. Jadi dia waktu itu pendeta senior, pendeta Abraham itu cerita di dalam khotbah itu tentang ayah dari pendeta ini, seperti itu. Nah sekarang, kalau yang dalam aplikasi di Indonesia, kita ngomong Indonesia seperti itu ya kan. Nah ini kan berarti kan pelayanan itu bisa macam-macam kan seperti itu. Dan tadi kan seperti yang kata Yeremia tadi kan, kadang-kadang kita juga lelah ya, mau mau nggak usah jauh-jauh deh, yang pekerjaan yang ini aja, yang sekarang ini, yang Adonai ini, Sema Adonai. Ya mungkin kita lelah, sekarang juga udah malam, udah 10:30 ya, seperti itu. Dan juga ini setiap hari ya kan, dan juga ya kita bilang, pelayanan Tuhan itu pasti, ada saja gitu ya semuanya. Tapi kita lihat ya, kalau memang Tuhan sangat senang sama pekerjaan itu ya, pasti Tuhan akan menyemangati kita sehingga kita menjadi tersemangati lagi ya, Iya. gitu. Ya jadi itu, saya lihatnya seperti itu gitu. Oh, Ya, berarti karena kalau dengan kemampuan sendiri tidak akan bisa, Bu. bener Kita Bu. Tapi kita bisa karena kemampuan karena Roh Kudus membantu para pelayan-pelayan ini gitu. Kan pelayan itu kan bisa macam-macam, bukan seorang nabi ya, maksud saya begitu Iya, ya kan. iya, iya. Benar, benar Bu ya, betul. Jadi Tuhan itu pasti akan memberikan
api yang baru, semangat yang baru, Iya, harapan yang apa baru yang ya baru Bu ya, untuk betul betul betul. plan-plannya yang setia ya. Nah Bu, Kak, saya juga mau tanya lagi satu. Ini kan tadi kita belajar tentang kehidupan dari raja-raja di zaman Perjanjian Lama ya, di mana sikap perbuatan mereka itu kan mencerminkan bagaimana mereka bersikap tidak maksudnya tidak benar ya, tidak sesuai firman Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka memberontak, terus kemudian mereka melakukan hal-hal yang jahat sekali ya, dan akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mereka dikalahkan oleh bangsa lain, kemudian mereka ditawan ya. Tetapi kan ada yang nggak mau ya Bu terima ya, apa namanya apa namanya, penghakiman dari Tuhan itu. Nah, Bu, kalau diaplikasikan dalam kehidupan sekarang, Bu, itu menceritakan tentang bagaimana anak-anak Tuhan itu eee, sudah berbuat hal yang berdosa atau yang tidak benar, terus mereka juga mendapat ya, Bu, penghakiman dari Tuhan itu bagi mereka, tapi mereka menolak. Bagaimana maksudnya untuk pengaplikasinya gitu loh, Bu, dari Eh, cerita ini yang Ibu ceritakan. Iya, Nah, ya, kalau dalam sekarang, mhm, kadang-kadang kalau kita sudah seperti itu, kita sudah tidak sensitif lagi gitu. Tidak sensitif mhm, dengan orang-orang di sekitar kita yang menegur kita, gitu. iya, Contohnya kayak Sedekia, dia tidak sensitif bahwa Yeremia ini adalah yang benar, sehingga dia lebih mendengarkan kebanyakan orang lain ya kan, yang lebih mengenakan mengenakan di telinga dia. Coba kita sekarang mhm, jujur saja, kalau kita mhm. ditegur sama orang itu terus ya, kan nggak enak ya ditegur terus ya, ya kan? Nggak usah jauh-jauh, kita kalau pergi ke gereja ya khotbahnya teguran terus ya, kayaknya pendetanya marah-marah terus. Aduh nggak enak banget, mendingan aku ke gereja yang nyaman-nyaman aja deh gitu, yang cuma berkat, berkat, haleluya, berkat, semuanya begitu, ya kan. Tenang begitu dengernya gitu, enak gitu ya kan ya. Nah seperti itu. Ya tapi, maka kita harus jangan sampai hati nurani kita menjadi tumpul, ya Mhm, maka itu kita harus, mau tidak mau, eee yang namanya belajar firman Tuhan, berdoa itu harus ada sehingga hati nurani kita tidak tumpul, sehingga ketika ada orang yang menegur kita, kan Tuhan mhm. bisa berbicara lewat siapa aja kan gitu kan. Iya, betul Bahkan betul menolong kita lewat siapa aja. Jadi kalau kita pikir, betul. kita doa minta Tuhan tolong, terus ada orang yang menolong kita atau siapalah yang menolong kita. Tapi kan, bukan berarti, oh ini gara-gara dia, tapi sebenarnya Tuhan sudah contohnya kayak Yeremia. Yeremia Mhm, ditolong oleh, sida-sida istana, ya kan, orang mhm, Ethiopia. Kan pasti mhm. Tuhan yang mengutus kan, Tuhan Iya, yang mengutus, sehingga dia tergerak hatinya untuk menghadap raja dan minta tolong supaya Sedekia dikeluarkan gitu. Jadi kan mhm, Tuhan pakai orang-orang juga seperti itu. Nah, tapi itu kita harus sensitif, maka ketika kita ditolong oleh orang, mhm, ketika kita ada misalnya misalnya kita ada masalah, terus kita berdoa, terus kita ditolong gitu. Kita harus mhm, jangan lupa untuk mengucapkan syukur, ya karena pertolongan itu walaupun dari orang yang mungkin bukan orang orang yang percaya, tapi pasti pertolongan itu semua ujung-ujungnya dari Tuhan kan, seperti itu. mmm. Iya, dan juga itu ya Bu, saya dapat temanya jangan mengandalkan manusia seperti raja-raja. Siapa Bu yang mengandalkan Ya, Yoyakim dan kekuatan, juga ya, Sedekia. Karena heeh, di raja zaman Mesir. itu sebelum Babel menjadi kuat, memang negara Mesir itu paling kuat kan, seperti itu. Jadi kita wajarlah minta tolong ke sana tuh kayaknya nggak salah gitu ya, menolong menolong minta tolong kepada bangsa yang paling kuat, seperti itu. Ya. Mhm. Iya, makasih Bu untuk pencerahannya Ya. luar biasa ya. Saya kembalikan kepada Ibu Ratna, dipersilakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Aling. Ya, memang benar ya Bu, Tuhan pakai siapa saja untuk menolong kita. Itu yang saya apa namanya imani juga. Karena ya biar bagaimanapun semuanya adalah ciptaan Tuhan, tapi Tuhan mau pakai kita untuk kemuliaan Tuhan. Iya, baik. Masih ada Bu Dewi? Iya, aku Nah, aku juga mendapat, remanya, ya begitu Bu, bahwa seperti, Raja Sedekia, gimana dia tidak meneladani iman ya Bu, dia lebih, eee, lebih bersandar pada dirinya sendiri gitu dan
dari situ, dari ketiga raja ini kita belajar bahwa tetap aja Bu ya, dari Yehoyakim, dari Sedekia, dari Yoas melakukan kesalahan yang sama, tidak bersandar kepada Tuhan dan tidak mengimani, apalagi yang tadi menyiksa Raja Yeremia, karena nubuat-nubuat Raja Yeremia ternyata benar adanya, yang apa yang Tuhan Iya. firman melalui Yeremia untuk Raja Yoyakim ternyata benar adanya gitu, bahwa dia disiksa atau itu. Tapi Ini kan saya cuma berpendapat saja, tapi ini cuma pendapat saya ya. Saya lagi pikir-pikir tadi sambil menyampaikan ini ya. Paling beruntung sebenarnya si Yohanan loh yang tidak menjadi raja. Saya lagi pikir-pikir begitu. iya, Ya, iya, Ini mah cuma ngomong doang, Iya, kita benar. ngomong di sini gitu ya kan. Kalau membanding-bandingkan seperti itu kan. iya betul, ya. iya. Karena ternyata mungkin tragis semua mungkin ya Bu. Yohanan merasa, aduh saya anak pertama tapi nggak dipilih. Kedua nggak dipilih lagi. Yang ketiga tidak dipilih lagi. Mungkin dia jadi rendah hati itu bagaimana saya kurang tahu bagaimana seperti itu. Iya, iya. Tapi yang lebih menarik gitu ini ya Bu, dari sejarah raja-raja tersebut selalu melakukan hal yang sama ya Bu, kesalahan-kesalahan yang sama diulangi lagi gitu. Tadi saya lagi Iya, baca-baca lagi. betul betul. Iya. Iya, Terus-terusan ya kayak dalam lingkaran nggak keluar-keluar. iya, Ya itu Diulang sama lagi, kayak di zaman diulang lagi. hakim-hakim. Jadi sebenarnya sama aja lingkaran situ-situ aja. Makanya Ya. kan di khotbah bilang ya tidak ada hal yang baru kan gitu di dunia. Nggak ada hal yang baru. Iya benar. Semuanya Sampai berputar. sekarang ya Bu, sampai sekarang juga masih begitu terulang. Ya. Cuma dengan versi yang berbeda. Iya. Iya, Kalau kita kan sekarang presiden kita bilang. ya, Presidennya memutuskan apa ya rakyat ikut sengsara kan gitu. iya betul. Ya. Ya. iya betul, Ya. tidak peka. Baik, Debbie. Sudah pertanyaannya? Sudah. Oke. Baik. Baiklah Ibu. Pembelajaran kita hari ini saya rasa cukup sekian. Dan sebelum kita menutup, mungkin Ibu akan menyampaikan closing statement dan dilanjut dengan doa penutup, doa Bapak kami. Silahkan Bu Adida. Ya. Kita sudah belajar tentang 3 anak Yosia, padahal Yosia adalah orang yang iman, yang hidupnya saleh, dan dia raja yang baik ya, yang benar-benar kita selalu memuji Raja Yosia gitu ya, tapi imannya tidak diturunkan kepada anak-anaknya ya. Kita lihat Yoahas ya. Yoahas adalah orang yang berkemampuan, anak ketiga yang dipilih oleh rakyat sendiri ya, untuk menjadi raja terlebih dahulu dibandingkan kakak-kakaknya. Tapi dia menjadi sombong ya, karena dia bergantung kepada dirinya sendiri ya. Kemudian Yoyakim dan juga Sedekia ya, sudah melihat Yoahas dibegituin ya, Yoyakim bersandar kepada Mesir. Sedekia yang menyaksikan Yoyakim pun melakukan hal yang sama lagi ya, tetap mengabaikan firman Tuhan dan hanya bersandar kepada manusia. Jadi kita lihat lewat pelajaran dari 3 raja ini ya, bahwa kita ini haruslah menjadi orang yang rendah hati ya. Meskipun kadang kita itu lebih unggul ya dibandingkan orang di sekitar kita ya. Nah, kalau kita lebih unggul, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih bersyukur lagi ya, bahwa kelebihan yang diberikan oleh Tuhan ini karena kasih karunia sama Tuhan. Kita juga belajar bahwa ketika kita mengalami krisis, kita harus terlebih dahulu menghadap kepada Tuhan ya. Harus lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena jalan keselamatan cuma ada daripada Tuhan. Dan segala dosa dan hukuman dan segala dosa dan kejahatan yang telah kita lakukan, meskipun Tuhan mengampuni, tetapi hukuman tetap jalan seperti itu. Dan kita harus melalui itu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk kami ke dalam karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kuasa. Amin, amin. Terima kasih Ibu
Kami sungguh-sungguh terberkati untuk pembelajaran hari ini dan terima kasih juga untuk doa penutupnya. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah bergabung bersama kami dalam pembelajaran hari ini, serta berterima kasih juga untuk saudara-saudari yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik yang berada di depan layar maupun yang di belakang layar. Dan pertemuan yang akan diadakan bulan depan yaitu tanggal 7 Juni. Betul, Yes, Ibu? ya. Tanggal 7 Juni dan waktunya masih sama seperti hari ini, yaitu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, jam 9 pagi waktu New York, jam 16 waktu Jerman dan sekitarnya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai bertemu kembali bulan depan, pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.